Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an Universitas Islam Indonesia tahun 1991. Baiklah, sebelum menginjak ke surat Al-Baqarah dan surat-surat berikutnya, saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan fawatihus suwar, yaitu huruf-huruf abjad pada permulaan beberapa surat Al-Quran. Ada 29 buah surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf abjad, antara lain surat Al-Baqarah dimulai dengan alif lam mim, surat Al-A'raf dimulai dengan alif lam mim shad, surat Yunus dimulai dengan alif lam ra, dan surat Hud juga dimulai dengan alif lam ra. Selengkapnya sebagai berikut. Surat Yunus dimulai dengan alif lam ra, surat Al-Ra'd dengan alif lam ra, surat Ibrahim dengan alif lam ra, surat Al-Hijr dengan surat alif lam ra, surat Maryam dengan kaf ha ya ain shad, surat Toha dengan Toha, surat Asy-Syu'ara dengan Tasin mim, surat An-Naml dengan Tasin, surat Al-Qasas dengan Tasin mim, surat Al-Ankabut dengan alif lam mim, surat Yasin dengan Yasin, surat Shad dengan Shad, surat Al-Mu'min dengan Hamim, surat Fussilat dengan Hamim, surat Asy-Syu'ara dengan Hamim, surat Az-Zukhruf dengan Hamim, surat Ad-Dukhan dengan Hamim, surat Al-Jasiyah dengan Hamim, surat Al-Ahqaf dengan Hamim, surat Qaf dengan Qaf, dan surat Al-Qalam dengan Nun. Dan sebagai kelihatan bahwa huruf yang disebutkan ini adalah 14 huruf, yaitu separuh dari huruf hijaiyah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Huruf-huruf ini ada yang disebut berulang-ulang. Ada dua hal yang perlu dibicarakan tentang huruf-huruf abjad yang disebutkan pada permulaan beberapa surat dari Al-Quranul Karim, yaitu apa yang dimaksud dengan huruf ini dan apa hikmahnya menyebutkan huruf-huruf ini. Tentang soal pertama, maka para mufassir berlainan pendapat, yaitu 1. Ada yang menyerahkan saja kepada Allah dengan arti mereka tidak mau menafsirkan huruf-huruf itu. Mereka berkata, Allah sajalah yang mengetahui maksudnya. Mereka menggolongkan huruf-huruf itu ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat. 2. Ada yang menafsirkannya. Mufassirin yang menafsirkannya ini berlain-lain pula pendapat mereka, yaitu A. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah isyarat atau keringkasan dari kata-kata. Umpamanya alif lam mim, maka alif adalah keringkasan dari Allah, lam keringkasan dari Jibril, dan mim keringkasan dari Muhammad, yang berarti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Ada alif lam ra, alif keringkasan dari ana, lam keringkasan dari Allah, dan ra keringkasan dari Ar-Rahman, yaitu berarti saya Allah yang Maha Pemurah. B. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama dari surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu. C. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad ini adalah huruf-huruf abjad itu sendiri. Maka yang dimaksud dengan alif adalah alif, yang dimaksud dengan lam adalah lam, yang dimaksud dengan mim adalah mim, dan begitu seterusnya. D. Huruf-huruf abjad itu untuk menarik perhatian. Menurut para mufassir ini, huruf-huruf abjad itu disebut Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran Karim. Hikmahnya adalah untuk menantang. Tantangan ini bunyinya kira-kira begini.
Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa kamu sendiri, yang tersusun dari huruf-huruf abjad seperti alif, lam, mim, ro, kaf, ha, ya, ain, shod, qaf, to, sin, dan lain-lainnya. Maka kalau kamu sekalian tidak percaya bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah dan kamu mendakwakan datangnya dari Muhammad, yakni dibuat oleh Muhammad sendiri, maka cobalah kamu buat ayat-ayat yang seperti ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau Muhammad dapat membuatnya, tentu kamu juga dapat membuatnya. Maka ada penantang, yaitu Allah, dan ada yang ditantang, yaitu bahasa Arab. Dan ada alat penantang, yaitu Al-Quran. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan mengetahui pula seluk-beluk bahasa Arab itu menurut naluri mereka, karena di antara mereka itu adalah pujangga-pujangga, penyair-penyair, dan ahli-ahli pidato. Namun demikian mereka tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran itu dengan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Ada juga di antara mereka yang memberanikan diri untuk menjawab tantangan Al-Quran itu dengan mencoba membuat kalimat-kalimat seperti ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebelum mereka ditertawakan oleh orang-orang Arab itu, lebih dahulu mereka telah ditertawakan oleh diri mereka sendiri. Para mufasir dari golongan ini, yakni yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu disebut oleh Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran untuk menantang bangsa Arab itu, mereka sampai kepada pendapat itu adalah dengan istiqra', artinya menyelidiki masing-masing surat yang dimulai dengan huruf-huruf abjad itu. Dengan penyelidikan itu, mereka mendapat fakta-fakta sebagai berikut. 1. Surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf abjad ini adalah surat-surat Makkiyah, yaitu diturunkan di Mekah. Selain dari dua buah surat saja yang Madaniyah atau diturunkan di Madinah, yaitu surat Al-Baqarah yang dimulai dengan alif lam mim, dan surat Ali Imran yang dimulai dengan alif lam mim. Sedang penduduk Mekah itulah yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah dari Tuhan, dan mereka mendakwakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad semata-mata. 2. Sudah menyebutkan huruf-huruf abjad itu, ditegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah atau diwahyukan olehnya. Penegasan itu disebutkan oleh Allah secara langsung atau tidak langsung. Hanya ada 9 surat yang dimulai dengan huruf-huruf abjad itu yang tidak disebutkan sesudahnya. Penegasan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah. 3. Huruf-huruf abjad yang disebutkan itu adalah huruf-huruf abjad yang banyak terpakai dalam bahasa Arab. Jadi ketika fakta yang didapat dari penyelidikan itu, mereka menyimpulkan bahwa huruf-huruf abjad itu didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quranul Karim adalah untuk menantang bangsa Arab agar membuat ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Quran. Bila mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah dan mendakwakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad semata-mata, sebagai yang disebutkan di atas. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa para mufasir yang mengatakan bahwa huruf-huruf abjad itu didatangkan Allah untuk tahadi atau menantang adalah memakai thariqah, metode ilmiah, yaitu menyelidiki dari contoh-contoh lalu menyimpulkan daripadanya yang umum. Thariqah ini disebut at-thariqatul istiqra'iyah atau metode induksi. Ada mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad ini didatangkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat-surat Al-Quranul Karim untuk menarik perhatian. Mereka memulai pembicaraan dengan huruf-huruf abjad adalah suatu cara yang belum dikenal oleh bangsa Arab di waktu itu. Karena itu maka hal ini menarik perhatian mereka. Tinjauan terhadap pendapat-pendapat ini. Pendapat yang pertama yaitu menyerahkan saja kepada Allah, karena Allah sajalah yang mengetahui. Tidak diterima oleh kebanyakan mufassirin, ahli-ahli tahqiq atau yang menyelidiki secara mendalam. Alasan-alasan mereka ialah: Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maksudnya Al-Quran itu dibawa
oleh Jibril kepada Muhammad dalam bahasa Arab yang jelas. Dari ayat ini dapat difahami bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah jelas. Tak ada yang tidak jelas, yang tak dapat dipahami atau dipikirkan, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. B. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Di antaranya firman Allah, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Firman-Nya lagi, "Wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 97. Firman-Nya lagi, "Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 1-8. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, sesuatu yang fungsinya menjadi petunjuk. Tentu haruslah jelas dan dapat difahami. Hal-hal yang tidak jelas itu tentu tidak dapat dijadikan petunjuk. C. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Qamar 17:32. Ayat ini disebut Allah berulang-ulang sampai 4 kali dalam surat Al-Qamar, yaitu ayat 17, 22, 23, dan ayat 40. 2. Pendapat menafsirkan bahwa huruf-huruf abjad itu adalah ringkasan dari suatu kalimat. Pendapat ini juga banyak para mufasir yang tidak dapat menerimanya. Keberatan mereka adalah tidak ada kaidah-kaidah atau patokan-patokan yang tertentu untuk ini. Sebab itu para mufasir yang berpendapat demikian berlain-lainan pendapatnya dalam menentukan kalimat-kalimat itu. Maka di samping pendapat mereka bahwa alif lam mim artinya ialah Allah, Jibril, Muhammad, dan ada pula yang mengartikan Allah latifun mawjud atau Allah maha halus lagi ada. Pendapat yang menafsirkan bahwa huruf-huruf abjad yang terdapat pada permulaan beberapa surat ini adalah nama surat, juga banyak pula para mufasir yang tidak dapat menerimanya. Alasan mereka ialah bahwa surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf itu kebanyakan adalah mempunyai nama yang lain, dan nama yang lain itu ialah yang terpakai. Umpamanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, Maryam, dan lain-lain. Maka kalau betul huruf-huruf itu adalah nama surat, tentu nama-nama itulah yang dipakai oleh para sahabat Rasulullah dan kaum muslimin dari sejak dulu sampai sekarang. Hanya ada 4 buah surat yang sampai sekarang tetap dinamai dengan huruf-huruf abjad yang terdapat pada permulaan surat itu, yaitu surat Toha, surat Yasin, surat Shad, dan surat Qaf. Pendapat yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad itu sendiri dan abjad-abjad ini didatangkan oleh Allah ialah untuk menantang atau tabaddi, inilah yang dipegang oleh sebagian mufasir ahli tahqiq. Pendapat yang menafsirkan bahwa huruf-huruf abjad ini adalah untuk menarik perhatian atau tanbih. Pendapat ini juga diterima oleh ahli tahqiq. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan huruf-huruf abjad yang disebutkan oleh Allah pada permulaan beberapa surat dari Al-Quran, hikmahnya adalah untuk menantang bangsa Arab serta menghadapkan perhatian manusia kepada ayat-ayat yang akan dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan Fawatihus Suwar atau huruf-huruf abjad pada permulaan beberapa surat Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.